Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini yang sangat populer di dalam kisah Islam. Mungkin kisah ini sudah sering diceritakan, tapi kembali saya akan menceritakan kisah tersebut karena kisah tersebut sangat menarik untuk dipelajari, bahkan untuk dijadikan sebagai motivasi dalam kehidupan. Apa itu kisahnya? Yaitu sebuah kisah pohon kurma menangis. Pada suatu Jumat, warga Madinah digemparkan dengan suara tangisan yang amat pilu dan tak kunjung henti. Suara seperti rengekan bayi itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasul yang berada di masjid pun kebingungan, siapa gerangan yang menangis. Saat itu mereka tengah berkumpul untuk menjalankan sholat Jumat. Tangisan pun terdengar sesaat ketika Rasul memberi khutbah. Mendengarnya, Rasul pun turun dari mimbar, menunda khutbahnya. Sang Nabi kemudian mendekati sebuah pohon kurma. Beliau mengelus kemudian memeluknya, maka berhentilah suara tangisan itu. Ternyata si pohon kurma itulah yang menangis. Hampir saja pohon itu menangis terus-menerus sejak Masjid Nabawi berdiri. Itu tetap di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon kurma tersebut selalu menjadi sandaran Nabi ucap kali memberikan khutbah. Si pohon selalu menanti hari Jumat, karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama menjadi masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad. Hingga hari Jumat itu, ia menangis. Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon kurma, seorang wanita tua Ansar mendatangi Rasulullah. Ia memiliki putra seorang tukang parkan sebuah mimbar untuk Rasul. "Wahai Rasul, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda?" ujarnya. Rasulullah pun menjawab, "Silakan jika kalian lagi melakukannya," ujar beliau. Maka pada Jumat keesokan hari, mimbar Rasul telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, menangislah si pohon kurma karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasul. Setelah memeluk pohon tersebut, setelah memeluk pohon tersebut, si pohon bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapat pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya. Rasul pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Sabda Nabi. Kisah pohon kurma menangis itu sangat populer dalam kisah Islam. Banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut hingga tak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Para sahabat banyak meriwayatkan baik Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir, Ibnu Umar, dan lain sebagainya. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan pohon sekalipun mencintai Rasulullah. Maka sangat mengherankan jika manusia yang berakal dan mengetahui keluhuran akhlak beliau kemudian tidak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tangisan pohon kurma tanda mujizat Nabi. Kisah tangisan pohon kurma merupakan kisah yang benar-benar nyata dan diketahui dari khalaf yang di belakang dan salaf yang sebelumnya ada. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimatullah berkata bahwa ini merupakan tanda kalau benda seperti batang kurma tidak bergerak, memiliki perasaan seperti hewan, bahkan lebih unggul dari beberapa hewan yang lebih cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, di mana sebagian ulama maknakan secara tekstual. Langit yang 7, bumi yang semua yang ada di dalam bertasbih kepada Allah.
dan tak ada satupun melainkan bertasbih dan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengetahui lagi Maha Penyayang. QS AL Izra 44. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada seseorang nabi seperti yang diberikan pada Nabi Muhammad. Aku, Ibnu Abi Hatim, berkata, Nabi Isa diberi mujizat bisa menghidupkannya mati. Imam Syafi'i berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mujizat bisa mendengarkan suara rintihan batang kurma menangis karena ia tidak mendengar lagi zikir yang dibacakan Nabi ketika Nabi beralih menggunakan mimbar. Mujizat ini lebih luar biasa dari mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Fatah Al-Bari 6.2603. Pohon kurma menangis karena cinta dan rindu kepada nabinya. Bagaimana dengan kita manusia? Wahai kaum muslimin, dan batang kurma saja bisa merintih karena rindu bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harus berhak rindu pada beliau. Fatah Al-Bari 6.2697. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jika semua hal-hal tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Ancaman keras inilah yang menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari makhluk lainnya adalah wajib. Ingatlah, tanda cinta Allah adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. QS Ali Imran 231. Dari kisah ini kita belajar bahwa mencintai Rasul adalah hal yang wajib, karena pohon kurma saja yang tidak bergerak meninggalkan tempatnya, tidak berjalan, tetapi pohon kurma ini lebih memiliki perasaan ketimbang hewan, ketimbang manusia yang seakan-akan melupakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa ini kita belajar untuk selalu bersyukur, untuk selalu mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan seperti berselawat kepada Nabi. Bukankah itu adalah salah satu tanda bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan berselawat kita akan mengirimi cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dari kisah sepohon kurma ini merupakan suatu kisah yang menjadi tamparan bagi kita sebagai manusia yang kerap kali melalaikan ajaran agama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.